Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami ingin membahas analisis kami mengenai video Lurah Rasa Menteri. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kelas D, jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro. Kelompok kami beranggotakan Naomi Maharani, Salma Maharani, Grace Kristi Purba, Fariza Anturbintoro, dan Rizky Kurnia Mulyadi. Baik, sebelum menjelaskan mengenai tujuannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siapa sih Pak Wahyudi Anggoro Hadi ini. Pak Wahyudi Anggoro Hadi adalah seorang lurah Kalurahan Panggung Harjo. Sebelum menjadi lurah, beliau adalah seorang apoteker lulusan farmasi Universitas Gadjah Mada. Pak Wahyudi menamatkan kuliahnya dalam waktu yang tidak sebentar, yaitu 22 semester atau setara dengan 11 tahun dengan IPK 2,04. Meskipun beliau hampir tidak dinyatakan lulus oleh Universitas Gadjah Mada, beliau tetap menunjukkan kalau dirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan sebelum menjadi lurah, beliau telah melakukan upaya transformasi sosial dengan pendekatan kultural untuk membangun kesadaran kolektif mengenai uniknya desa dolanan yang ditinggalinya. Beliau memulai upaya ini selama 8 tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2007. Lalu pada akhirnya, pada tahun 2017, beliau mendapatkan kesempatan eksperimentasi untuk mendorong transformasi sosial dengan jalur kekuasaan. Dengan kata lain, beliau menjadi lurah dengan visi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, bertanggung jawab, dengan masyarakat desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dibahas oleh rekan saya. Yang pertama yaitu terdapat karakteristik ataupun personality yang baik sehingga bisa meyakinkan masyarakat bahwa kandidat tersebut dapat dititipi amanah yang baik. Nah, karakteristik ini dapat dinilai melalui tidak adanya track record yang buruk selama sebelum pencalonan kepengurusan ini. Lalu karakteristik ini didukung oleh kapasitas politik yang memadai, di mana kapasitas politik ini terdiri dari ekstraktif, distribusi, regulasi, jamin, dan responsif. Lalu yang kedua yaitu diterapkannya imajinasi masyarakat menjadi program yang dapat direalisasikan. Program ini sendiri berangkat dari hal-hal yang dianggap oleh masyarakat merupakan suatu hal yang sepele, seperti program pendidikan satu rumah satu sarjana, lalu program semesta di mana diberikan pelayanan kesehatan yang memadai seperti kepada ibu hamil, di mana ibu tersebut berhak atas 7 kali cek kesehatan, 1 kali persalinan, dan 5 kali imunisasi bagi bayi secara gratis. Lalu program tersebut juga didukung oleh upaya memandirikan masyarakat desa, di mana pemerintah membentuk suatu program yaitu Badan Usaha Milik Desa serta JPS, di mana dari program usaha ini desa dapat memperoleh gelar berupa desa unicorn, di mana yang berarti desa tersebut telah menghasilkan 1 miliar dalam per tahun atau dalam 1 tahun. Lalu yang ketiga yaitu melakukan perlawanan terhadap politik uang, yaitu dengan menguantifikasi upaya Pak Wahyudi. Sebagai contohnya, ketika sebelum pencalonan, yaitu sebelum tahun 2012, upaya ini dapat dilihat ketika kandidat dari rivalnya Pak Wahyudi mengeluarkan uang sebesar 300 juta per bulan, maka jika di rata-rata kandidat tersebut mengeluarkan 10 juta per hari untuk melakukan program kampanye dan sebagainya. Lalu Pak Wahyudi merasa worth dari pekerjaannya per jam itu berupa sebesar 500.000 dalam 1 jam, sehingga jika dikuantifikasikan maka Pak Wahyudi harus bekerja selama 20 jam untuk memperoleh 10 juta dalam 1 hari. Hal ini Pak Wahyudi lakukan selama 30 hari non-stop.
Selanjutnya saya akan membahas terkait kultur yang dibangun di Desa Panggung Harjo. Sebelum pada tahun 2012 atau sebelum era kepemimpinan Pak Wahyudi, birokrasi di Desa Panggung Harjo ini tergolong buruk, lamban, korupsi, dan masih penuh bias oleh kepentingan elit politik. Hal ini dilatar belakangi oleh UU nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, di mana pemerintah pusat didorong untuk tidak mengurus pemerintah desa dan desanya, sehingga mendorong atau melemahkan entitas politik desa. Lalu yang kemudian menyebabkan juga tidak adanya jenjang karir bagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan desa, sehingga sebagai contoh ketika A hanya memiliki jabatan sebagai kepala administratif, maka sampai dia resign pun jabatan dia hanya akan menjadi kepala administratif. Sehingga dari kedua hal tersebut mendorong antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi hubungannya sebatas hubungan administratif, di mana masyarakat enggan datang kecuali ketika mereka membutuhkan hal-hal yang terkait administrasi publik seperti pada KTP, sertifikat hak milik tanah, dan sebagainya. Lalu Pak Wahyudi mendorong terbentuknya reformasi birokrasi untuk membangun kultur yang lebih baik. Nah, reformasi birokrasi ini dari hal yang substantif, yaitu memperluas dimensi, dan dari hanya dimensi administratif menjadi dimensi administratif dan pelayanan barang dan jasa publik. Administrasi publik ini terdiri dari pelayanan pembentukan KTP, surat hak kepemilikan tanah, dan sebagainya. Sedangkan pada hak pelayanan barang dan jasa terdiri dari peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, lansia, terutama bagi yang terlantar ataupun independen, dan masih banyak lagi. Pak Wahyudi juga membuka ruang partisipatif bagi masyarakat luas, yaitu dengan memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di desa, yaitu sebesar 11 lembaga. Nah, hal ini dalam konteks ketika pemerintah desa dirasa kekurangan tenaga atau mungkin mempunyai hal-hal yang mungkin mereka kurang bisa mencakup dalam melaksanakannya, maka mereka akan memberdayakan orang-orang dari luar ataupun lembaga-lembaga desa, sehingga mereka juga terlibat dalam birokrasi pemerintahan, sehingga masyarakat desa juga bisa menjadi backbone bagi pemerintah desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam Desa Panggung Harjo, di mana seperti yang diketahui bahwa Pak Wahyudi itu menjabat sebanyak 2 periode dengan visinya pada periode pertama, yaitu adalah tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Lalu visinya pada periode kedua yaitu 100% warga desa sejahtera. Tentu dalam mewujudkan visi ini, Pak Wahyudi menerapkan berbagai sistem pengendalian manajemen, di mana Desa Panggung Harjo membentuk pengendalian manajemen dalam 3 perspektif, yaitu adalah perspektif ekonomi, perspektif sosial, dan juga perspektif politik. Selain itu, Pak Wahyudi juga membagi manajemen kontrolnya menjadi 3. Yang pertama adalah bidang ekonomi, yang dimana pada bidang ini Pak Wahyudi membentuk manajemen kontrolnya dengan menggunakan beberapa program. Yang pertama adalah bank sampah atau IGA Kanas, yang kedua adalah klinik konsultasi keluarga, yang kedua adalah bidang sosial, di mana pada bidang ini Pak Wahyudi membentuk manajemen kontrolnya dengan menggunakan 2 program, yaitu adalah kartu sehat dan kartu pintar, di mana tujuan dari dibuatnya manajemen kontrol dalam bidang sosial ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah bidang pendidikan, di mana program-program yang dilaksanakan oleh Pak Wahyudi dalam bidang ini adalah, yang pertama adalah program asuransi swasta dalam bentuk pendidikan. Lalu yang kedua adalah program Satu Rumah Satu Sarjana, yang dimana program ini dibuat dengan tujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan di masyarakat. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan program-program yang dilaksanakan Pak Wahyudi dalam bidang ekonomi. Seperti yang diketahui, pada bidang ekonomi ada bank sampah, di mana bank sampah ini dimulai sejak tahun 2019 oleh Pak Wahyudi, di mana program ini muncul sebagai akibat dari ketidakberdayaan ekonomi di kalangan masyarakat. Maka dari itu, Pak Wahyudi ingin memperkuat secara struktural ekonomi masyarakatnya dengan bank sampah, di mana dalam sistem pengelolaannya, sampah-sampah ini yang berasal dari masyarakat akan dikumpulkan lalu ditukarkan dengan uang. Namun Pak Wahyudi merubahnya menjadi satuan emas sebagai
tabungan di hari tua nanti. Tentunya proses pengelolaan bank sampah ini tidak akan bekerja dengan baik jika tidak ada campur tangan dari masyarakat dan juga instansi pemerintahan seperti Pegadaian, yang mana Desa Panggung-Harjo melakukan kolaborasi dengan Pegadaian untuk merealisasikan bank sampah tersebut. Lalu selanjutnya adalah klinik konsultasi keluarga yang dilatar belakangi dengan kurangnya pengetahuan akan ekonomi keluarga, pendidikan keluarga, dan juga kesehatan keluarga, di mana program klinik konsultasi keluarga ini bertujuan untuk memberikan sebuah inspirasi dan juga membangun mekanisme sadar-sadari dini apabila terjadi masalah keuangan dan finansial yang terjadi di Desa Panggung-Harjo. Selain dari bidang-bidang dan perspektif yang sudah disebutkan di atas, kelompok kami juga menilai bahwa Pak Wahyudi menggunakan 4 elemen dalam proses pengendalian manajemennya. Itu adalah detektor. Pada elemen ini, Pak Wahyudi melakukan riset dan analisis dalam menemukan fakta bahwa masyarakatnya belum dapat menyadari bahwa desa-desanya itu, yaitu Desa Panggung-Harjo, memiliki potensi yang tinggi. Maka dari itu Pak Wahyudi melakukan sebuah reformasi birokrasi dengan menyadarkan masyarakat akan potensi tersebut. Lalu yang kedua adalah asesor, di mana pada elemen ini Pak Wahyudi menilai dan memiliki gambaran bahwa sebenarnya struktur organisasi desa itu bisa dirubah dan dikembangkan menjadi unit-unit bisnis dari masyarakat kepada masyarakat dan untuk masyarakat. Lalu yang ketiga adalah efektor. Pada elemen ini, Pak Wahyudi menerapkan peraturan untuk mengubah perilaku dan masyarakat Desa Panggung-Harjo. Lalu yang keempat adalah communicating network, yang dimana pada elemen ini Pak Wahyudi membangun komunikasi yang terjalin baik dengan masyarakat dan juga perangkat desa serta instansi terkait di dalamnya di Desa Panggung-Harjo. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam Desa Panggung-Harjo. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan struktur organisasi yang diterapkan dalam Desa Panggung-Harjo oleh Pak Wahyudi, di mana Pak Wahyudi sendiri menerapkan struktur organisasi unit bisnis dalam Desa Panggung-Harjo. Ada 5 unit bisnis yang dilakukan oleh Pak Wahyudi. Yang pertama itu adalah kelompok pengelolaan sampah atau yang dikenal sebagai IGKANAS yang berfokus pada fungsi sosial. Lalu yang kedua adalah kelompok Mataraman yang berfokus pada wisata desa. Yang ketiga adalah The Pelataran yang berfokus pada rumah makan. Dan yang keempat adalah PT Sinergi Panggung Lestari, di mana PT Sinergi Panggung Lestari ini merupakan perusahaan ekspor-impor manufacturing yang berfokus pada minyak yang belum. Lalu yang kelima adalah pasar desa, di mana Pak Wahyudi sendiri memaksimalkan segala potensi desa yang ada beserta dengan masyarakatnya. Itu sekian penjelasan saya terkait dengan struktur organisasi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Salma Maharani akan menjelaskan poin tentang bagaimana pimpinan mengelola SDM, yaitu cara Bapak Wahyudi Anggoro Hadi atau yang sering dipanggil dengan Pak Wahyudi sebagai Lurah Desa Panggung-Harjo untuk mengelola SDM-nya adalah yang pertama adalah untuk sistem penggajian perangkat desanya itu berdasarkan kinerja. Jadi apabila kinerja dari perangkat desanya itu baik akan mendapatkan gaji yang sesuai dan juga bisa dibilang gajinya besar. Begitupun sebaliknya, apabila kinerja dari perangkat desanya itu kurang baik atau buruk, itu akan mendapatkan gaji yang kecil atau yang sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. Nah, hal ini itu disebut sebagai kapasitas regulasi, yaitu membuat atau memproduksi sebuah aturan dan juga memahami aturan tersebut yang aturan itu didapat dari celah-celah hukum yang ada. Lalu untuk selanjutnya pengelolaan SDM untuk warga desanya itu sendiri adalah dengan melakukan penguatan keluarga dari warga-warga desanya, yaitu dilakukan dengan cara diadakannya program bank sampah. Jadi untuk program bank sampah ini warga desa akan mengumpulkan sampah-sampah terutama untuk sampah daur ulang yang nantinya akan dijual dan hasil dari penjualan itu akan digunakan untuk mencukupi ekonomi keluarga-keluarga atau warga-warga Desa Panggung-Harjo yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, dalam hal ekonomi, dan
Selain itu juga hasilnya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas desa seperti sekolah desa, puskesmas, dan lain sebagainya seperti fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam desa Pangungharjo itu, serta dilakukannya program-program lain. Lalu poin selanjutnya adalah nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan. Di sini adalah nilai-nilai yang dianut oleh Pak Wahyudi sebagai Lurah Pangungharjo, Desa Pangungharjo adalah yang pertama adalah integritas. Jadi hal ini itu dibuktikan oleh Pak Wahyudi ketika mencalonkan dirinya sebagai calon lurah untuk Desa Pangungharjo. Itu beliau tidak melakukan politik uang atau yang sering disebut sebagai suap atau mungkin serangan fajar untuk menggait atau menarik warga-warga desa untuk memilih beliau, tetapi beliau tidak melakukannya karena beliau pribadi yang jujur dan juga sangat menjunjung tinggi kejujuran seperti itu. Lalu yang kedua adalah perkembangan berkelanjutan. Jadi hal ini dibuktikan oleh Pak Wahyudi yang selalu menanamkan reformasi demokrasi, melakukan sensus dalam rumah tangga, kongres kebudayaan jasa, sehingga beliau kemudian telah menulis dan menerbitkan sebanyak 21 buku, yaitu tentang 18 aspek kebudayaan gitu. Lalu yang ketiga adalah proaktif. Jadi beliau ini dibuktikan Pak Wahyudi itu adalah aktif dalam menggali dan mendalami isu-isu yang sedang terjadi dalam Desa Pangungharjo seperti isu-isu ekonomi, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial dan budaya khususnya yang ada di Desa Pangungharjo itu, serta memberikan solusi terkait dengan isu-isu yang terjadi, isu-isu tersebut yang telah dijelaskan, yang telah disebutkan. Lalu yang terakhir adalah kerjasama dan gotong royong. Dengan ini Pak Wahyudi itu membagi tugas secara adil kepada perangkat desa dan juga warga desa dari Pangungharjo itu untuk bergotong royong, untuk bekerja sama untuk membangun desa Pangungharjo untuk menjadi sebuah desa yang lebih maju, yang lebih bersih, yang lebih disiplin dalam berbagai aspek seperti itu. Jadi Pak Wahyudi ini sama-sama menggandeng dan mengajak warga-warga desanya untuk kerjasama dan gotong royong untuk membangun Desa Pangungharjo. Dari video Wahyudi Anggorohadi, Lurah Rasa Mengtit, dapat hal-hal yang inspiratif yang didapatkan dari Pak Wahyudi ini. Jadi cerita ini dimulai ketika Pak Wahyudi terjun ke dunia pemerintahan dalam lingkup desa karena ingin memperbaiki sistem tatanan pemerintahan. Beliau ini memiliki kejujuran dan keberanian di mana beliau memiliki optimisme dan membuktikannya bahwa ia dapat melawan politik uang dalam pemerintahan yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Oke, di poin kedua yaitu melakukan perubahan dalam kebaikan. Dapat dilihat dari bentuk tanggung jawab Bapak Wahyudi karena ia telah berusaha dalam merealisasikan visi misi yang telah ia buat melalui pemberdayaan sumber daya yang baik. Upayanya mensejahterakan masyarakat dengan membangun 5 unit desa, dari merangkul masyarakat supaya dapat menjalin interaksi yang baik dengan pemerintah setempat. Contoh upaya yang dilakukan salah satunya adalah memberdayakan kaum-kaum rentan seperti masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, lansia, anak-anak jalanan, hingga ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Dan Bapak Wahyudi ini membangun badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes. Bapak Wahyudi ini ingin BUMDes ini dapat menghasilkan benefit bagi masyarakat setempat. Dan terakhir ada berpikir jauh ke depan. Jadi Pak Wahyudi ini juga membangun 5 unit desa untuk mensejahterakan dan mendukung perekonomian warga. 5 unit tersebut diantaranya adalah Desa Pengelolaan Sampah berupa bank sampah, Kampung Mataraman yang pertama kali menguntungkan, ada Pelataran, ada PT Sinergi Panggung Lestari yang produksi taman oil, dan ada Pasar Desa. Upaya lainnya yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat adalah menginginkan setiap keluarga mempunyai tabungan, mempunyai jaminan dari tua, jaminan kesehatan, dan masyarakat memiliki indeks kebahagiaan yang meningkat. Dari poin-poin yang telah saya sampaikan, bagi kelompok kami merupakan hal yang menginspiratif karena berawal dari Pak Wahyudi yang mengharapkan pemerintah dapat terjun langsung ke dalam pemerintahan untuk membangun dirinya, dapat membawa perubahan dalam masa periode jabatan sebagai kepala desa. Sekian dan terima kasih.